Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas sebagai leading sektor penyelenggaraan operasi SAR siap siaga mengemban tugas mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi korban. Hai, selamat datang di channel Basarnas Merauke. Gimana? Mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Kita sama-sama tahu ya bahwa Indonesia itu secara geografis didominasi dengan perairan. Basarnas setiap tahunnya itu menangani banyak sekali kejadian di perairan, seperti di laut, di sungai, dan lain-lain. Banyak juga jatuh korban jiwa. Hampir seluruh korban yang meninggal ternyata tidak menggunakan pelampung. Nah, video ini akan coba saya jelaskan sedikit teknik ataupun cara agar kita bisa bertahan hidup dalam kondisi-kondisi seperti itu. Tentunya digunakan sambil menunggu bantuan datang. Coba kita lihat satu-satu. Yang pertama itu adalah tenang. Ini memang yang agak sulit. Dengan kita menyadari bahwa kita dalam posisi yang sedang terjatuh di air, justru itu tidak akan memperburuk kondisi napas kita. Jadi ritme napas kita masih bisa kita atur. Nah, kalau kita panik, maka itu akan berakibat buruk sama kondisi kita sendiri. Kita usahakan tenang. Yang kedua adalah gunakan gaya berenang yang tepat. Dalam situasi ini, cepat atau lambat, memang kita harus bergerak, pindah dari lokasi kita. Pemilihan gaya berenang yang tepat bisa mempengaruhi sampai seberapa lama kita bertahan di air. Ada dua prinsip yang harus kita ingat. Yang pertama, ketika airnya itu tenang, maka kita bisa menggunakan gaya punggung. Kita tidak mudah lelah. Kalau sebaliknya, ternyata airnya itu berombak, kita gunakan adalah gaya berenang dengan menggunakan gaya dada. Kita akan bisa bertahan jauh lebih lama. Untuk yang ketiga, kita cari sesuatu ataupun benda yang bisa mengapung. Nah, jika kita mengalami kecelakaan kapal ataupun pesawat, pasti banyak benda-benda mengapung yang bisa kita jadikan pegangan. Yang keempat, jangan lepaskan pakaian. Sinar matahari itu bisa sangat membahayakan. Jadi jangan lepaskan pakaian. Sebisa mungkin justru kita melindungi kepala kita. Sebisa mungkin jangan sampai kita membuka pakaian yang sedang kita gunakan. Yang kelima, pilih dan kenali makanan yang bisa kalian makan. Nah, jika kalian berada di atas rakit penyelamat, usahakan kita menghemat makanan dan minuman, terutama air ya. Jika tidak ada makanan, cobalah untuk memancing. Manfaatkan peralatan-peralatan yang ada di sekitar kita, terutama untuk menangkap sumber makanan. Nah, jika menemukan rumput laut, biasanya di rumput laut itu akan terperangkap ikan-ikan kecil. Tangkaplah ikan-ikan kecil. Ikan mengandung banyak air, sehingga bisa membantu kita untuk tidak sampai kita dehidrasi. Walaupun sumber makanan kita sudah cukup, usahakan terus mencari makanan dan minuman yang bisa kita konsumsi atau bisa kita makan untuk bertahan hidup. Dan ingat, jangan sekali-sekali makan makanan yang busuk. Yang keenam, tampung air tawar sebanyak mungkin. Air adalah barang yang sangat-sangat berguna bagi tubuh kita. Ingat, jangan sekali-sekali kita minum air laut. Karena air laut tinggi akan kadar garam, membuat kita cepat dehidrasi dan kehilangan cairan. Kita bisa menggunakan barang-barang yang ada di sekitar kita. Kita bisa menggunakan wadah air. Jadi caranya adalah wadah air yang agak besar dengan yang kecil. Kita isi wadah air yang terbesar dengan air laut. Kemudian kita letakkan wadah yang kecilnya di dalam yang kosong. Kita tutup dengan kain tahan air ataupun bahan-bahan seperti mantel ya. Eratkan pinggirnya, kemudian di atasnya kita beri beban. Sinar matahari yang akan memanaskan air laut tadi sehingga uap akan naik dan uap tadi akan menetes jatuh ke dalam wadah kecil kita yang ada di dalam. Kalau ternyata hujan, tampung saja air hujan, kita bisa menggunakan air hujan untuk minum. Yang ketujuh, amankan diri kalian dengan baik. Jangan meninggalkan ataupun melepas benda apung kita kalau kita belum benar-benar menginjak tanah yang keras. Semua yang kita lakukan kita pertimbangkan dengan baik. Kalau kita belum yakin kita mau kemana, jangan mendayung. Takutnya kita jadi salah arah. Jika ada kapal-kapal yang melintas di dekat kita, jangan buru-buru kita terjun ke air untuk berenang mengejarnya. Cukup kita beri sinyal dengan mungkin menggunakan barang-barang yang berkilau seperti cermin atau penutup kaleng. Kita arahkan sinyal itu ke mereka. Kalau mereka sudah mendekat dan betul-betul dekat dengan kita, baru boleh kita melepaskan benda apung kita. Nah, ini yang terakhir nih, jangan putus asa. Kita berharap dan berdoa yang terbaik untuk kita. Oke, itu saja yang ingin saya bagikan ke kalian semua. Semoga ada manfaatnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini sehingga kita bisa berbagi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.